sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Badar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi. Maka level Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja. Ya, dibuang ke sana. Terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf, karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka dia diuji dengan wajahnya. Kita berapa kali Pak diuji? Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji. Kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Qanturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu
Apakah itu medannya Sumatera Utara? Cocok logi Badar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Itu Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa, tulisan Palawa, Pak. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Kontura. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Dan yang paling mengejutkan, saya sudah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita. Baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Itu Husain, Pak. Nggak mesti Syiah loh, ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sono bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis, karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan, Pak, ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai. Kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak, Pak. Kalau mbah saya bukan kiai. Sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua, ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli, Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung.
loh hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah, kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya, apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak. Jadi yang antum yang masih keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya.